Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan tema online single submission dalam perizinan investasi, realitas dan perbandingan dengan negara lain. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari saya. Yang pertama, Arya Putra Suwardana dengan NIM akhir 263. Saya Nesa Nur Hasanah dengan NIM akhir 258. Saya Siska Mustika Tiara dengan NIM akhir 260. Saya Nuril Laju Indriati dengan NIM akhir 264. Saya Rizka Winaya dengan NIM akhir 271. Saya Alia Sakila dengan NIM terakhir 281. Saya Vera Manisha Rifanti dengan NIM akhir 285. Baiklah, ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakangnya. Silakan. Baik, latar belakang dari makalah ini yaitu adanya upaya cipta kerja untuk menyederhanakan proses perizinan. Tapi pada kenyataannya itu masih banyak prosedur serta regulasi yang harus dipatuhi. Nah, sehingga hal ini itu menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan izinnya. Kemudian, salah satu perusahaan yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia itu salah satunya adalah Tesla, yang merupakan perusahaan otomotif listrik asal Amerika Serikat. Nah, Tesla sendiri itu memutuskan niat untuk menunda rencananya setelah menghadapi sejumlah hambatan termasuk dalam proses perizinan yang berbelit. Next. Rumusan masalah kami ada dua. Yang pertama ada bagaimana penataan birokrasi dan regulasi dalam sistem OSS dapat mempercepat serta meningkatkan investasi di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi sistem OSS dalam mendorong peningkatan direct investment di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain. Baik, yaitu pembahasan yang pertama, penataan birokrasi dan regulasi pada sistem OSS dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Jadi, Online Single Submission atau OSS bertujuan dalam menyederhanakan birokrasi dengan merampingkan proses perizinan dan integrasikan berbagai layanan ke dalam satu platform elektronik. OSS ini mengurangi langkah-langkah birokratis yang tidak diperlukan serta memberikan akses yang lebih mudah bagi penggunanya. OSS diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses perizinan dan mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan izin. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi serta diperlukannya peningkatan investasi yang mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi aktual. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menyatakan bahwa perusahaan investasi yang melaksanakan kegiatan produksi atau operasi harus memerlukan lisensi bisnis dan persetujuan komersial atau operasional sehubung dengan peraturan investasi. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan untuk dapat terintegrasi secara elektronik. Dalam peraturan pemerintah ini, mengatur tentang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau online single submission, yaitu proses perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati, atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Selanjutnya, dalam penerapan sistem online single submission ini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki peran penting yang saling berkaitan untuk menjalankan sistem ini. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merancang sistem OSS secara keseluruhan, termasuk menyusun regulasi dan mengembangkan infrastruktur digital. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih operasional dalam sistem OSS. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan perizinan di tingkat lokal, memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta mengawasi implementasi agar tidak terjadi hambatan di lapangan. Setelah penerapan sistem ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu memangkas waktu dan biaya dalam proses perizinan usaha secara signifikan. Melihat data jumlah investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 serta satu semester di tahun 2020, memberikan optimisme bahwa layanan perizinan melalui OSS telah mendapatkan kepercayaan dari investor, baik itu PMA maupun PMDR.
Sebelum adanya OSS, pelaku usaha harus menghadapi proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, di mana perizinan bisa memakan waktu hingga 14 hari atau lebih tergantung pada jenis usaha dan lokasinya. Namun dengan adanya OSS ini, proses tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2-7 hari saja. Next. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait dengan perbandingan faktor kemudahan investasi di negara-negara maju dengan di Indonesia. Yang pertama ya ini ada perbandingan faktor kemudahan investasi di negara Singapura dengan Indonesia. Sejak tahun 1970-an, tingkat pertumbuhan ekonomi Singapura merupakan salah satu yang terbesar. Kemampuan Singapura pada tingkat pertumbuhan ekonominya sangat bergantung pada investasi asing. Kemudahan menjalankan bisnis di Singapura merupakan daya tarik utama bagi para investor. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Singapura ini menawarkan kemudahan investasi yang lebih besar dengan regulasi yang ramah dan infrastruktur yang baik. Namun Indonesia meskipun memiliki potensi pasar yang besar dan biaya yang lebih rendah, ternyata ini masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan infrastruktur. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan terkait dengan kemudahan investasi di Indonesia dan di Singapura. Yang pertama yaitu terkait dengan faktor undang-undang penanaman modal. Di Indonesia sendiri itu kepastian hukumnya masih sulit diandalkan. Sedangkan di Singapura ini adanya jaminan kepastian hukum bagi investor, peraturan penanaman modal yang stabil dan tidak berbelit dan berubah-ubah dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi di Singapura. Yang kedua yaitu ada faktor sistem perpajakan. Di Indonesia sendiri ini proses pelaporan pajak memakan waktu cukup lama yaitu sekitar 1 sampai 2 hari. Kemudian servernya juga sering bermasalah terutama jelang pelaporan SPT. Selanjutnya ini terkait dengan tarif pajaknya ini juga terlalu tinggi yaitu sebesar 25%. Kemudian di Singapura sendiri ini proses pelaporan pajaknya ini terkesan cukup ringkas dan efektif dan dapat dilakukan dalam kurun waktu setengah jam hingga 1 jam saja. Kemudian terkait dengan tarif pajak dasar perusahaan ini dinilai cukup ringan yaitu hanya sebesar 70% dari tunjangan yang cukup besar bagi u- bagi usaha kecil dan menengah serta insentif pajak bagi industri tertentu. Selanjutnya dari faktor perizinan, sistem OSS ini di Indonesia itu digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan usaha melalui penerapan izin usaha terintegrasi secara elektronik. Sedangkan di Singapura ini penanaman modal asing diklasifikasikan sebagai unsur usaha harus terlebih dahulu terdaftar dalam Business Registration Act atau BRA, lalu mewajibkan investor untuk mendaftar ulang jenis bisnis yang akan diinvestasikan melalui Accounting and Corporate Regulatory Authority. Lalu yang kedua dari faktor ketenagakerjaan, di Indonesia sendiri Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga saat ini masih dinilai memberatkan dunia usaha dalam menggalakkan iklim investasi dan juga upah serta etos kerjanya yang masih rendah. Sedangkan di Singapura, Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura atau Employment Act yang memberikan kepastian hukum bagi para investor melalui prinsip fair and equitable treatment dengan tetap melindungi kepentingan tenaga kerja dan upah kerja tinggi dengan diimbangi dengan SDM yang berkualitas. Perbandingan faktor kemudahan investasi di negara Kanada dengan Indonesia. Dalam laporan data Doing Business 2020 dari World Bank, Indonesia berada di urutan ke-73 dari 109 negara dalam kategori Ease of Doing Business atau kemudahan dalam melakukan bisnis, sementara Kanada berada di urutan ke-23. Sementara itu, dalam IMD World Competitiveness Ranking, Indonesia menempati peringkat 27 dalam kategori Overall Performances pada tahun 2024. Sedangkan Kanada berada 8 tingkat lebih tinggi dengan peringkat 19. Pada subkategori Economic Performances, Kanada menduduki peringkat 14 dengan skor 58,1, 10 tingkat lebih tinggi daripada Indonesia dengan peringkat 24 dengan skor 54,3. Kanada juga menduduki peringkat 4 dalam kategori International Investment, jauh lebih tinggi daripada Indonesia yang hanya menduduki peringkat 36.
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun secara keseluruhan Indonesia sudah cukup baik dalam daya saing global, Indonesia masih lemah dan tertinggal jauh dari Kanada, terutama dalam bidang perdagangan internasional, investasi internasional, dan ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan daya saing dan menarik investor, maka diperlukan suatu upaya atau kebijakan untuk mendukung kemudahan berusaha bagi para investor. Hal ini dikarenakan faktor-faktor terbesar yang menghambat para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya adalah karena terbatasnya informasi mengenai proses registrasi, kompleksitas prosedur dan proses registrasi, serta biaya registrasi. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia membentuk suatu sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik yang dinamakan Online Single Submission atau disingkat menjadi sistem OSS. Sistem ini diregulasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Adanya sistem OSS ini tentunya mempermudah masuknya investasi di Indonesia. Ditambah terdapat pembagian tingkat risiko usaha berdasarkan efek terhadap masyarakat dan lingkungan, serta modal. Faktor lain diantaranya adalah pengadaan lahan dan ketenagakerjaan yang melimpah. Berbeda dengan Indonesia, Kanada tidak memiliki undang-undang atau peraturan nasional yang mengatur perizinan usaha secara umum, melainkan tiap-tiap federal, provinsi, teritorial, dan kota memiliki peraturan dan ketentuan masing-masing sesuai dengan wilayahnya, dengan peraturan dan ketentuan perizinan jenis usaha yang dibedakan pula. Misalnya saja di Provinsi Quebec, provinsi terbesar Kanada berdasarkan geografisnya dan provinsi dengan populasi terbanyak kedua setelah Ontario. Di Quebec, mengharuskan adanya penunjukan agen for service dan attorney for service di provinsi atau teritori untuk tujuan pendaftaran usaha. Untuk dapat mengajukan pendaftaran usaha, harus mematuhi Act Respecting the Legal Publicity of Enterprises dan juga Quebec Transparency Act. Namun tidak jauh berbeda dalam sistem perizinannya, Kanada juga menyediakan sistem informasi perizinan usaha secara elektronik yang lokasinya berada di seluruh tingkat pemerintahan serta beberapa titik akses. Tiap federal, provinsi, dan kota menyediakan informasi mengenai ketentuan pendirian dan pengoperasian usaha sekaligus membantu para pelaku usaha untuk memahami peraturan dan ketentuan yang ada dengan lebih baik. Sistem ini dinamakan BISPAL, yaitu suatu layanan berbasis sistem online memungkinkan para pelaku usaha untuk mengidentifikasi izin dan lisensi yang dibutuhkan oleh setiap provinsi dan prosedur yang harus dijalankan. Dengan BISPAL, para pelaku usaha termasuk investor yang memiliki minat untuk berinvestasi di Kanada dapat dengan mudah memilih jenis usaha, jenis sektor, dan wilayahnya yang ingin mereka dirikan. Karena BISPAL akan secara otomatis menampilkan daftar yang berisi data-data tersebut, baik dari pemerintah federal, provinsi, teritorial, atau kota di Kanada. BISPAL terbukti telah memberikan kontribusi pada keberhasilan pemerintah Kanada untuk meminimalisir beban dokumen pada usaha kecil. Namun bukan hanya semata-mata berkat BISPAL, namun juga campur tangan kemitraan multi yuridiksi di antara pemerintah federal, provinsi, teritorial, dan kota. Selanjutnya ada tantangan dan masalah nyata. Nah, permasalahan pelaksanaan online single submission atau OSS di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dibandingkan dengan beberapa negara di dunia seperti Singapura maupun Kanada. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan adalah ketidakpastian hukum, sistem perpajakan yang lambat, serta regulasi ketenagakerjaan yang dinilai memberatkan pada investor. Berbagai penelitian mengungkapkan kendala dalam implementasi OSS seperti rendahnya kesadaran para pengguna, sistem yang masih rumit, keterbatasan akses dan waktu, serta masalah teknis seperti server yang sering mengalami gangguan seperti error maupun down. Hambatan lainnya termasuk konektivitas internet yang belum merata dan serangan cyber yang sempat melumpuhkan sistem OSS pada Juni 2024 lalu. Selain masalah teknis, terdapat pula inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan izin usaha. Kami mengambil contohnya itu di Bali. Masalahnya ialah mengenai perizinan usaha hotel yang dilakukan di sekitar Pantai Jimbaran,
Kabupaten Badung yang melakukan kegiatan penghancuran tebing untuk membangun hotel di pesisir pantai, dan juga di daerah Pantai Pecatu untuk membangun Amali Luxury Residence. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa pihak investor menyatakan telah mendapatkan izin melalui LSS dan izin dari dinas setempat seperti Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Akan tetapi, setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata izin usaha tersebut terkendala. Tetapi pihak investor ini tetap melanjutkan pengerjaan sehingga mengganggu kegiatan warga setempat dan proyek tersebut dihentikan oleh Satpol PP setelah dilaporkan oleh warga dan diberikan sanksi sesuai dengan Perbuk nomor 43 tahun 2023 dan pihak Kejaksaan Agung pun ikut turut mengawal permasalahan ini. Selain itu, akibat dari perizinan OSS yang mudah ini juga memberikan ancaman bagi keberlanjutan budaya adat Bali. Apalagi semenjak adanya Kampung Rustia di Ubud, dengan kemudahan izin OSS ini warga negara asing atau WNA dengan mudah dapat membangun usaha di wilayah Bali. Oleh karena itu diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah dan juga masyarakat dalam proses perizinan, serta harmonisasi regulasi antara pusat dan juga daerah agar OSS ini dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. OSS ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan usaha melalui sistem elektronik. Namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti regulasi yang tumbang tindih, hambatan birokrasi, dan ketidaksempurnaan implementasi. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Kanada, Indonesia ini masih tertinggal dalam kemudahan investasi. Singapura unggul dalam regulasi yang lebih ramah bisnis dan infrastruktur yang lebih baik. Sementara di Kanada memiliki sistem yang lebih terdesentralisasi dengan sipal yang memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha. Tantangan OSS di Indonesia terlihat dalam kasus nyata seperti perizinan usaha hotel di Bali yang menimbulkan konflik lingkungan dan sosial. Meskipun begitu, OSS telah mempermudah investasi, implementasi yang kurang optimal dapat mengarah pada dampak negatif, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan budaya lokal. Secara keseluruhan, OSS ini merupakan suatu langkah maju dalam reformasi perizinan, tapi masih memerlukan perbaikan dalam harmonisasi regulasi, pengawasan, dan juga peningkatan implementasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.